epidermis itu terbentuk berapa lama? Sekurang-kurangnya 2 minggu. Ya, sekurang-kurangnya 2 minggu. Jadi lapisan paling tipis di atas 2 minggu. Nah, ini yang sering bikin frustasi. Kok cuma tinggal lapisan di atas, tapi kok nggak jadi-jadi gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Wah, kembali lagi kepada kita di Aswida pada hari ini. Hari ini kita akan bahas epitelisasi dengan Bu Widasari. Halo Bu Widasari. Halo juga, selamat pagi. Kabar hari ini Bu, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat ya, makin hari makin banyak pertanyaan. Ya, nah hari ini banyak bertanya Bu tentang, karena kan kemarin ada diskusi tentang basal ya. Nah, orang bertanya nih, basal itu seperti apa sih gitu loh. Habis itu lapisan-lapisan pada epidermis itu seperti apa. Nah, jadi kita pastinya hari ini akan bahas itu Bu ya. Oke. Oke, saya akan share. Ya, ini yang sering jadi pertanyaan memang ya, dan beberapa kemarin juga ada kawan-kawan yang melayangkan, kalau dulu pakai surat ya, sekarang via WhatsApp message ya. Di situ pada tanya, kalau udah jadi epitelisasi itu seperti apa sih? Kok kayaknya udah stadium 2 kok nggak naik-naik? Saya mesti pakai dressing apa gitu ya? Konsepnya harus seperti apa? Kalau saya pakai silikon bagus nggak? Kalau saya pakai hyaluronic acid bagus nggak? Kalau saya pakai apa lagi ya? Hidrokoloid bagus atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya konsep epitelisasi itu adalah pembentukan lapisan epidermis dan itu tergantung dari masing-masing keunikan dari kulit itu sendiri. Karena yang dibutuhkan adalah satu moisture balance. Jadi keseimbangannya itu harus balance. Yang bisa menilai itu adalah ya si professional skills-nya sendiri, wound clinician-nya sendiri. Gitu. Tapi kalau mau kita lihat, yuk kita lihat satu-satu seperti apa sih sebetulnya lapisan struktur epidermis. Ya. Jadi kalau kita ingat kulit ya, kulit itu kan terdiri dari 3 lapisan. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Sekarang kita ambil nih, kalau dari lapisan hipodermis sampai dermis sudah bertumbuh, kan tinggal lapisan epidermis. Tapi struktur epidermis itu terdiri dari 5 lapisan. Cukup banyak. Nah, coba Mas Devi, lapisannya disebutin Mas. Untuk lapisan epidermis sendiri ini yang paling luas itu ya Bapak Ibu, selanjutnya ada stratum lucidum, dan selanjutnya ada granulosum, dan yang paling tebal itu adalah spinosum ya. Jadi ada lapisan spinosum. Nah, ini juga yang paling menandakan bahwa pasiennya itu sudah healing ya Bapak Ibu, sudah epitelisasi, itu biasanya adanya stratum basal ya. Nah, jadi epidermis akan timbulnya epidermis itu yang pertama di kawasan luka adalah stratum basal. Itu nanti selama 2 tahun itu sampai Betul. Jadi terbentuknya lapisan basal itu penanda bahwa luka kita itu masuk ke fase berikutnya, yaitu fase maturasi, gitu ya. Nah, lapisan basal sendiri itu merupakan lapisan kulit yang paling muda. Jadi terbentuknya tuh dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah ya, tapi dari bawah ke atas. Jadi terus kemudian ada pertanyaan tuh, terus bagaimana mereka bisa terbentuk ke atas? Siapa yang menutrisi, siapa yang memperdarahi? Jadi di antara basal dan dermis, di situ ada yang namanya base membrane zone. Itu adalah jembatan tempat
bagaimana caranya dermis bisa menutrisi lapisan di atasnya, yaitu epidermis. Mulai dari lapisan basal sampai ke lapisan di atasnya atau kornea. Hebatnya lagi, lapisan yang terbentuk tadi itu ada waktunya tuh Mas Devi. Tadi ada 5 lapisan ya. Oke, masing-masing itu terbentuk sekitar 2-3 hari. Jadi kalau ditanya epidermis itu terbentuk berapa lama? Sekurang-kurangnya 2 minggu. Ya, sekurang-kurangnya 2 minggu. Jadi lapisan paling tipis di atas 2 minggu. Nah ini yang sering bikin frustasi. Kok cuma tinggal lapisan di atas tapi kok nggak jadi-jadi gitu ya. Setiap dicek rusak lagi, karena nggak sabar tadi, butuhnya 2 minggu. Setiap lapisan 2-3 hari. Contoh nih, yuk next. Ini kalau lihat di sini ya, kan ini sebetulnya sudah terbentuk lapisan epidermis atau belum gitu. Kalau kita lihat di sini, ini ada kropeng ya, keras atau kropeng ya. Itu karena plasma yang keluar di lapisan kulit, oke. Terus kemudian dia membentuk dirinya untuk menutupi lapisan di bawahnya supaya terbentuk lapisan berikutnya. Jadi dia menciptakan moisture sendiri sebenarnya. Kulit itu punya satu sistem, tubuh ya punya satu sistem bagaimana caranya dia melindungi dirinya. Nah kalau lihat di sini kurang nih ya moisture-nya ya, kurang moisture balance. Hasilnya jadi tidak begitu bagus. Jadi pilihan dressingnya harus benar-benar nih apa yang harus kita taruh. Biasanya kalau kayak gini nih, kita naruhnya dengan dressing yang absorbnya terlalu banyak. Misalnya foam, ya, atau misalnya alginate. Sebetulnya sudah tidak dibutuhkan lagi, tapi kita taruh di situ tujuannya sebenarnya untuk bikin moisture balance. Tapi ternyata tidak memenuhi syarat. Oke, yuk slide. Ini yang halus, oke, ini yang kelihatan ya. Itu lihat nggak tepi-tepi lukanya? Itu epitelnya mau menyeberang, mau jalan. Tapi lihat ada sedikit saja di situ yang ada tebal sedikit itu di daerah tengah-tengah itu seperti granulasi, ya seperti hipergranulasi ada bengkak sedikit di situ. Kelihatan? Nah, iya betul. Padahal epitelnya sudah mulai menyeberang. Nah itu mesti hati-hati, oke ya, mesti hati-hati. Jangan sampai terjadi perlukaan berikutnya. Nah di sini biasanya kita akan berikan penekanan sehingga epitelnya bisa nyebrang. Kalau granulasinya lebih tinggi, epitelnya nggak mau nyebrang. Oke, yuk lagi yuk. Nah, jadi seperti ini nih, cara epitel mau menyeberang. Ini lapisan basal ya, lapisan basal yang dia akan bertemu. Jadi kalau granulasinya rata, bagus gitu ya. Nah itu dengan sendirinya lapisan basal itu akan menyeberang. Kalau misalnya ada bendungan, atau meninggi gitu ya, granulasinya meninggi, lapisan basalnya nggak mau maju tuh. Nah kalau halus semua, lapisan basalnya maju. Lihat yang paling bawah, maju ya, makin lama makin maju. Nah seperti itu. Nah setelah dia menutup lapisan basal, baru dia bergerak ke atas, membelah diri, membentuk lapisan-lapisan berikut. Ya misalnya langsung terbentuk lapisan, apa habis keduanya Pak? Masih ingat nggak? Spinosum, yang tebal ya. Habis basal spinosum. Lapisannya sudah mulai menebal, udah makin enak tuh kita ya. Makin enak. Dan jangan dirusak lagi. Tunggu sampai 2-3 hari lagi sampai kurang lebih sekitar 14 hari sampai dia menutup dengan sempurna. Yuk kita lihat. Next. Sudah kelihatan Mas? Oke. Ini seperti ini sudah terbentuk apa nih? Lapisan yang tebal tadi tuh ya. Antara spinosum, oke, dengan satu granulosum sudah mulai terbentuk. Iya. Tapi keratinositnya belum terbentuk kuat. Ada tapi tidak terbentuk kuat. Nah, ini kan kasusnya pada dewasa semua ya. Kalau pada bayi sama juga terbentuknya tapi dia lebih tipis. Tapi cara membentuknya juga dia butuh waktu lebih lama. Oke, slide lagi, Mas. Oke. Nah, oke ya, kelihatan ya? Sebelah-sebelahnya tuh korneum sudah mulai terbentuk ya, ditandai dengan hiperpigmentasi ya, yang mulai kelihatan gitu ya. Tapi di tengah itu masih lapisan basal. Jadi bagus sekali ini sebagai contoh pembentukan lapisan epidermis dengan 5 lapisan. Memang kalau dengan kasat mata kelihatannya nggak begitu kelihatan jelas, tapi dengan sering-sering pegang epitel biasanya lebih mudah ya, lebih kelihatan.
Tuh Mas Devi. Nah, Kalau bisa simpulkan nih ya. Ya, kalau lihat dari epitelisasi, Bapak Ibu harus paling ingat, minimal Bapak Ibu ingat basal, ya. Basal artinya bagaimana proses epitelisasi itu berakhir, akan ya, corneum itu seperti apa? Nah, tadi terjadinya hiperpigmentasi ya pada proses epitelisasi tadi. Nah, silakan Bu, summary-nya Bu. Ya, oke. Jadi pembentukan lapisan epidermis sekurang-kurangnya 2 minggu. Jangan frustasi ya, 2 minggu. Terus kemudian setiap lapisan bertumbuh 2-3 hari. Jangan dikoyak, harus hati-hati. Kebiasaan kita adalah melihat dan menilai, terus kemudian mengoyak kembali. Karena sangat tipis, sehingga diperlukan perlindungan yang ekstra. Tubuh sendiri akan berusaha sedemikian rupa untuk membantu terbentuknya epitelisasi. Tapi kalau sudah terbentuk lapisan basal, segera pilih dressing yang tepat. Karena jangan sampai pada saat kita membuka dressing menyebabkan perlukaan kembali. Jadi bikin epitel, jangan bikin frustasi. Kalau bingung, kita diskusi lagi. Ya. Pada hari ini, nah maksudnya Bapak Ibu, ya jangan bingung. Kok lama nih proses epitelisasi dari Bapak Ibu. Untuk epitelisasi Bapak Ibu butuh waktu sekitar 2 minggu ya, untuk bisa mendapatkan lapisan yang lebih baik lagi. Nah, oke, thank you Bu Ida pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin sharing tentang epitelisasi, silahkan komen di Facebook ataupun YouTube channel kita ya tentang wound epitelisasi ini. Nah, jadi kita akan diskusi yang lain nanti di next topic. Oke, thank you Bu Ida hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.